Selamat malam semuanya. Eh, suara saya jelas? Jelas Kak Galuh. Kak Vicky, selamat malam. Malam Kak Galuh. Gimana kabar di sana, Kak? Ya, begitulah Kak. Masih bernapas kalau kata dok. Oh, Bu Ita juga udah hadir ya malam ini. Ya, Eh, selamat alhamdulillah. malam Bu Ita, saya nyapa Bu Ita dulu lah. Malam Bu Iya, Ita. halo, apa kabar semua? Alhamdulillah. Sebelumnya saya makasih sekali ya Bu Ita ya. Bu Ita sudah menyempatkan malam ini buat hadir nemenin kita sharing di sini. Iya, makasih nih. Iya, Oh, saya buka dulu ya Bu Ita ya. ya, oke. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita bertemu lagi di acara Celoteh Ruang Hati. Di sini ada yang baru pertama kali ikut Celoteh Ruang Hati. Oke, karena khawatir ada yang pertama kali baru ikut dan baru tahu apa itu Celoteh Ruang Hati. Semoga tidak bosan ya, saya jelasin sedikit. Jadi, Celoteh Ruang Hati itu adalah salah satu agenda Ruang Hati yang isinya adalah sharing-sharing dari alumni keluarga Ruang Hati yang sudah pernah ikut kelas Ruang Hati. Seperti itu. Jadi, nanti para alumni men-sharingkan pengalamannya ketika sudah belajar di ruang hati, pengalaman apa aja sih yang diperoleh, pelajaran-pelajaran apa aja sih gitu sih kira-kira gitu teman-teman. Nanti bagi yang ingin bertanya bisa lewat chat atau bisa langsung raise hand ya, bisa langsung tanya-tanya langsung. Nah malam ini um, yang akan sharing adalah Bu Ita ya, yang barusan sudah saya sapa ya. Oke. Kemudian yang tidak berhalangan boleh open kamera, yang berhalangan apa kok tidak mau open kamera. Dan malam ini seperti biasa saya tidak sendirian ya. Saya akan ditemani oleh Kak Vicky dan Kak Vicky yang akan nemenin Bu Ita sharing selama 1 jam ke depan. Oke? Kalau gitu langsung aja ya, saya serahkan sama Kak Vicky. Silakan Kak Vicky. Baik, terima kasih Kak Galuh. Sudah disambut ya dengan meriah. Sama-sama, Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bu Ita. Selamat Tadi kita malam. ngobrol-ngobrol sedikit ya, dan mungkin teman-teman juga udah ada yang dengar cerita-cerita dari Bu Ita gitu ya. Ah, Mungkin nanti setelah ini boleh disambung boleh, silaturahminya gitu. boleh. Heeh. Buat Kopi teman-teman yang darat. lain. Oke. Tadi udah dijelasin juga sama Kak Galuh tentang celoteh gitu ya. Kalau hari ini kita akan sharing-sharing gitu. Sharing dengan alumni dari Ruang Hati, yaitu Bu Ita pada kesempatan kali ini. Bu Ita gimana Mm-mm. kabarnya di sana Ibu? Udah Alhamdulillah, saat ini bersemangat nih. Masya Allah. Menunggu tanggal 17. Iya, luar biasa ya Bu Ita, memang semangatnya, semangat belajarnya gitu ya Bu ya. Jadi malu nih. Nah, ini saya mau Iya. langsung masuk aja nggak apa-apa ya Bu? Sudah siap ya di sana ya Oke, Bu ya? iya. Selamat malam dulu Eh, nih untuk teman-teman ya yang sudah hadir pada kesempatan ini ya. Insya Allah eh, ya sharing-sharing yang ya sederhana sih sebenarnya juga ya. Namun insya Allah bisa ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Ya, Vicky. Iya, amin. Iya nih Bu, tema kita pada hari ini itu yaitu tentang belajar dan melihat ke dalam diri sendiri gitu ya Bu Ita. Mm-mm. Nah, dari tema ini nih Bu, Ya, itu gimana sih Bu awal perjalanannya tuh Bu Ita ketika belajar dan melihat ke dalam diri sendiri tuh gimana Bu? iya ya. Eh,
Ini pertanyaannya dalam banget nih. Iya. Apakah Sedalam awal-awal di sana sudah ada ruang hati atau memang waktu dulu sebelum mengenal ruang hati sudah pernah kenal tapi masih tipis-tipis atau bagaimana tuh, Bu? mm, kalau untuk ruang hati sendiri itu dulu memang belum pernah kenal ya, belum pernah tahu gitu ya. Kemudian dapat informasi ini pada waktu dulu pernah ikut dengan Ustadz Ade Akdi ya. Kemudian di dalam kan di situ juga ada diskusinya gitu ya. Nah, kemudian ada muncul pop up gitu ya, ada ruang hati tanggal sekian gitu ya. Ada informasinya, kemudian otomatis tuh biasanya kalau udah yang berhubungan dengan hati-hati gitu tuh langsung ininya alarmnya langsung nyala gitu ya, tertarik. Ya, ketertarikan itu lebih kepada memang untuk belajar mengetahui apa diri ini, bagaimana dan sebagainya itu perjalanan yang akhirnya memang apa ya, maksudnya perjalanan yang panjang gitu ya. Akhirnya dari awal dengan usia yang saat ini gitu ya. Dulu-dulu kan modelnya belajar dari buku, dari baca buku gitu ya. Nah, kemudian dan latihan, oke gitu kan. Terus kemudian karena situasi pandemi akhirnya muncul sarana yang lewat Zoom seperti ini gitu kan, itu juga informasi banyak sekali gitu ya, kesempatan untuk bisa belajar. Nah, terkait dengan yang ada hati gitu. Nah, ini memang akhirnya sampai saat ini tuh menyimpulkan belajar terkait dengan ini memang bisa satu hal selesai udah gitu ya. Tapi terus perlu mendalami terus gitu ya. Kenapa? Karena setiap episode perjalanan itu tetap saja menemukan situasi-situasi yang sulit untuk bisa diselesaikan di dalam gitu ya. Ada aja nanti situasi yang apa namanya yang pernah dipelajari. Baik, sepertinya Bu Ita jaringannya agak kurang baik ya. Terlempar ya. Halo Bu Ita. Iya. Keputus ya, Kak? Terputus ya. Maaf ya. Iya. Jadi memang akhirnya perjalanan terkait dengan hati ini tidak bisa terputus dan itu harus terus ya sendiri dari saya bahwa saya harus terus belajar gitu ya akhirnya karena ada situasi-situasi yang tidak bisa saya ada muncul hari itu rasa yang orang bilang galau yang bagaimana ya, galau yang bukan pusing terhadap keadaan enggak, tapi ke dalam diri gitu ya. Kenapa ada rasa nggak enak, ada rasa kecewa gitu ya. Nah, itu menyelesaikan itu seperti apa gitu kan ya. Akhirnya kita untuk kita harus bersahabat dengan diri. Kita harus menerima ting gitu kan ya. Terus pasti nanti lanjutannya gimana caranya gitu. Itu pasti tuh. Oke, menerima kita accept, oke ya, menerima nih ya. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Harus ada lagi ilmu ya dalam untuk menerima itu dengan cara seperti apa, kemudian dengan perangkat-perangkat yang harus kita pahaminya itu apa gitu. Sehingga pada waktu kita memahami diri, menerima diri sendiri, itu terstruktur jelas
itu apa, bentuknya apa, ada pemikiran itu muncul dinya. Ya, ya begitu di awalnya nih, ya akhirnya dengan ruang hati gitu ya. Jadi terakhir sih sebenarnya kelasnya ikutnya tuh ibaratnya tuh kayak kelas remedial ya. Aku tuh senang dengan remedial gitu ya. Jadi pengulangan tuh senang tuh ya. Karena waktu belajar yang pertama itu kita takjub tuh maksudnya, tapi berjalan agak cepat gitu kan. Belum betul-betul menyerap, terus udah ada hal baru lagi gitu kan. Ya oke deh, udah ada sih sesuatu gitu ya. Namun kan masih ada blank gitu kan. Nah, itu nanti dapatnya tuh di dia gitu. Jadi seperti yang masih yang ini belum dibeli, nanti bisnisnya tuh di pada dia tuh ya. Nah, yang Sepertinya terlempar lagi Bu Itanya ya Kak Galuh. Jadi nggak apa-apa, Iya. kita langsung masuk Pasti. lagi. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Oke, siap. Ya, sepertinya koneksinya Bu Ita di sana ya. Iya, betul Kak. Oh ya, nanti teman-teman juga boleh untuk tanya jawab gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita boleh nih tanya-tanya kulik lagi tentang Bu Ita gitu. Iya, benar. Yang malu-malu nanya langsung, boleh lewat chat aja juga boleh. Tapi sebenarnya tidak perlu malu-malu juga ya Kak Vicky ya. Iya, betul. Bu Ita sepertinya udah masuk lagi. Bu Ita di sana jaringannya putus-putus ya Bu Ita ya. Iya Bu, di sini kurang, di sini tidak kedengaran. sekarang bagaimana? Sudah terhubung ya? Oh Sudah Bu. Bu. Jelas. Suaranya juga sepertinya sudah membaik ya Kak Vicky ya. Sudah membaik ya. Aduh, minta maaf sekali ya. Ini Oh, udah tidak pakai apa-apa 3 Bu. provider nih. Tapi akhirnya aku tuh punya prinsip juga, pokoknya trust the process aja, udah. Ah, benar. Enjoy the Benar, process aja. benar Bu. Iya. Jadi apa ya udah memang begini ya udah gitu aja. Nah, benar Bu. Apa yang ada itu yang ada gitu ya Bu. Orang hati banget Iya, lah gitu ya Bu. iya, enjoy aja. Kan kita tetap usaha juga kan gitu ya. Nah, ini termasuk yang saya dapatkan juga ya di ruang hati untuk tidak kayak kalau nggak kan saya tuh sangat panik gitu ya. Jadi bisa ya enak gitu bisa menghandle-nya tuh situasi itu bisa lebih nyaman gitu jadinya. Langsung dipraktekin ya Bu. Ya, betul. Gitu ya. Kan orang tuh ada ya maksudnya saya nih random aja ya ngobrolnya random banget ya. Uh, Maksudnya kadang tuh kan ada yang bilang bahwa apa positif aja gitu, positif aja gitu. Nanti vibe-nya nanti kita akan jadi positif. Nah ternyata, nah setelah di ruang hati ini positif itu yang bagaimana ya gitu yang sebenarnya. Udah kamu positive thinking aja gitu kan gitu ya. Nah di ruang hati itu ternyata kan kalau kita bilang kau positif aja gitu, itu kayak ada paksaan gitu, maksa gitu ya, maksa ke diri bahwa positif positif. Sementara yang terjadi tuh nggak bisa juga seperti itu gitu ya. Setelah mendalami dapat ilmu di sini nggak bisa juga gitu yang dibilang dipaksa itu tuh nggak sulit, malah justru sifatnya dipaksa itu justru ya dipaksa itu kan justru apa namanya pantulan itu
bertahannya justru makin kuat gitu kan. Karena dipaksa itu justru makin keras sebenarnya gitu ya. Nah, artinya kita nggak usah maksa gitu kan. Enak aja. Nah, enaknya ini seperti apa gitu kan akhirnya. Jadi melihat bahwa hati itu ada lapisan-lapisan yang sangat halus gitu ya. Layer-layernya luar biasa, banyak sekali gitu. Nah, kemudian tadi saya bayangin visualkan seperti kayak kue lapis gitu ya. Tapi kue lapis yang tipis-tipis banget gitu ya. Jadi berlapis-lapis. Nah, lapisan itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Nah, yang lebih berat tuh sebenarnya nggak kita sadari kan. Waktu kita kecil gitu, itu kan mana kita tahu gitu ya. Ketemu orang melakukan apa terhadap kita gitu. Itu kan kita nggak tahu gitu. Tapi ternyata itu membentuk lapisan-lapisan yang akhirnya kebawa sampai sekarang nah itulah akhirnya kenapa ada rasa sedih, tiba-tiba ada rasa galau, kecewa, marah gitu ya, sebel atau apa. Nah ini rupanya eh, apa namanya hati yang lapisan-lapisan yang muncul-muncul tanpa kita minta, tapi dia muncul, kemudian kita nggak sadar gitu. Nah sekarang akhirnya di sini dia muncul, kita sadar kita jadi enggak kayak saya gini jadi dia lagi muncul nih si itu gitu ya maksudnya si dia si dia nih lagi memunculkan dirinya gitu kan menunjukkan bahwa saya ini ada gitu kan ya. Jadi akhirnya oh ini yang mungkin yang disebut menerima gitu ya bersahabat gitu. Nah itu secara teknis proses ya diri sendiri pasti setiap orang perjalanannya juga pasti beda-beda ya. Tapi saya seperti itulah kurang lebihnya gitu. Yang membuat akhirnya oh ya inilah yang namanya accepting gitu ya, menerima, bersahabat yang akhirnya bisa jadi tenang gitu, justru jadi oke kamu itu ada gitu ya. Apa sih dulu peristiwa yang terjadi gitu ya. Jadi kita kayak merecall gitu kan, merecall tanpa disadari sebenarnya iya ya. Mau dihilangkan kan kalau ngomong sama orang lain belum tentu gitu. Kadang ada rasa malu gitu kan sebenarnya gitu ya baru ngeh iya ya malu gitu ya tapi untuk ke dalam diri sendiri aja berdialog itu udah minimal itu udah sangat membantu gitu. Menjaga diri ya demikian ya sementara seperti itu Kak Vicky. Baik, wah ini menarik banget ya Bu Ita, Masya Allah. Apa ya, karena Bu Ita ini memang suka belajar dan saya tadi juga udah mention ya Bu Ita ini pembelajar yang baik gitu ya. Jadi semua prosesnya tahapannya itu benar-benar diresapi ya. Dari mulai awal-awal Bu Ita itu ikut ruang hati tapi ya udah cuma sekedar lewat aja gitu ya Bu. Apa ya mungkin mengerti dengan bahasa-bahasa barunya seperti itu ya Bu. Tapi belum diresapi gitu ya Bu ya untuk awal-awal kelas ruang hati. Belum ya. Nah, ketika ikut lagi, diulang lagi kelasnya, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini ya, gitu ya Bu. Jadi memang sebetulnya kita ini apa ya, perlu sekali untuk mengulang-ulang materi gitu ya Bu, pembelajaran apapun itu gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Dan itu ternyata sunatullah ya. Sifat alam itu kan seperti itu, gitu ya, pengulangan, ya. Sifat alam itu seperti itu. Insya Allah besok matahari terbit lagi timur, tenggelam lagi barat, kan terus begitu, ngulang gitu kan ya, sampai nanti kiamat kan gitu ya. Nah itu sebenarnya juga menjadi clue ya, petunjuk gitu untuk kita gitu ya. Yang namanya untuk bisa paham itu tuh kan segini luasnya, sebanyak itu yang apa yang ada gitu kan. Yang buat akhirnya ya memang harus diulang gitu. Repetition itu sunatullah gitu ya. Yang akhirnya belajar itu emang nggak boleh berhenti. Ya, banyak orang-orang pintar yang ilmunya bisa kita rampok gitu.
Ibaratnya Dan dirampok gitu ya bahasanya. dan begitu juga dengan materi ruang hati gitu ya. Mm-mm. Kita nggak bisa nih misalnya sudah menjadi sky lah gitu ya, sudah angkasa gitu. Tapi itu tetap aja harus diulang lagi, Iya, diulang-ulang terus. Pasti akan ada, tadi Bu Ita juga sudah sebutkan gitu ya, akan ada momen-momen di mana kita tuh kesulitan untuk menyelesaikan suatu masalah itu gitu ya. iya, iya, Kayak gitu. Makanya, ya walaupun iya. kita udah ngerasa diri kita baik-baik aja gitu ya, tetap Heeh. aja kan ada Iya, pengulangan-pengulangan itu terus gitu ya Bu ya. betul ya. Karena situasi yang dihadapi itu pasti berbeda gitu. Pasti berbeda. Sekecil apapun itu pasti berbeda gitu kan. Jadi nggak akan pernah selesai memang gitu. Pasti kita akan menemukan hal baru gitu ya. Menemukan hal baru. Jadi yang pernah kita tahu sebelumnya ternyata ada situasi itu nggak works gitu. Itu Ya. nggak bisa dipakai, bisa gitu ya. Nah akhirnya berarti ada lagi nih yang harus dicari gitu. Nah, itu ya. Karena kan hati ini terus bergerak gitu ya. Bertambah Bertumbuh usia, gitu Bu. bertambah pengalaman, itu kan luar biasa juga gitu, nggak mudah gitu ya. Heeh. Jadi orang bilang kita harus sabar. Oke, tahu gitu kan. Tapi terus apa gitu ya. Ternyata saya gagal juga gitu yang dibilang harus sabar itu ya gagal juga gitu berarti wah masih kurang nih berarti kan gitu. Nah, eh, Bu Ita, ini juga pertanyaan yang mungkin juga jadi apa ya, bikin penasaran banyak orang gitu ya. Ketika sudah tahu tentang materi-materi di ruang hati gitu, pengalaman-pengalaman yang apa sih Bu yang udah pernah Ibu alamin dan itu tuh betul-betul menggunakan dibersamai dengan ruang hati gitu, dengan materi-materi yang sudah pernah Bu Ita pelajari di ruang hati. Ada nggak Bu kira-kira pengalamannya yang baru-baru ini gitu? Iya. Memang eh, apa akhirnya tuh pada saat memang belajar selalu terhubung gitu terhubung dengan situasi yang dihadapi pengalaman atau apa gitu ya. Kan Jadi misalnya ada teori kan banyak sekali ya di sini dokter itu menyampaikan gitu kan. Nah, eh, pada waktu kita yang disebut dengan apa avoidance gitu kan, pada penolakan gitu kan, itu apa? Itu akhirnya dalam realita ini yang ini bukan dengan kenyataan realita yang ada, yang akhirnya memang bisa memahami interaksi, terutama tuh hati ini akan menjadi apa ya, men-challenge diri sendiri itu pada saat ada interaksi dengan orang lain, gitu ya. Itu yang utama banget. Kalau misalnya kita cuma sendirian, cuma sibuk aja sendiri, nggak ada. Jadi cuman apa ya kurang hati itu ini berjalan sendiri aja. Tapi pada saat ada interaksi dengan orang lain, menghadapi sikap-sikap orang tertentu, sikap-sikapnya yang tertentu yang langsung berhadapan dengan kita. Nah, ini yang memang menjadi apa ya? Menjadi ujian bagi saya gitu, menjadi ujian bagi saya. Misalnya yang sederhana aja misalnya eh, pesan taksi, kemudian sopir taksinya tuh nyasar gitu, nggak ke alamat gitu ya. Terus kalau kita waktunya udah mepet gitu kan, akhirnya telepon, saya di sini Bu, gini begini. Nah, itu aja tuh udah bisa mancing jadi panas emosi gitu kan. Sementara kita tahu jangan dulu, jangan berprasangka buruk dulu gitu kan. Nah, eh, melalui pelajaran ini yang akhirnya bisa lebih cool gitu ya, lebih cool. Artinya tidak cepat untuk menduga yang jelek gitu ya. Ini ternyata tantangan yang luar biasa nih untuk yang seperti ini untuk saya ya. Untuk tidak cepat langsung muncul yang jeleknya gitu. Itu luar biasa gitu. Nah, rupanya men-switch yang ke baik itu perlahan ternyata gitu. Nah, di ruang hati ini
itu nggak bisa, saya harus positif nih, saya harus positif. Nggak bisa juga seperti yang dulu pernah saya tanya juga dalam kelas ya, sama dokter. Saya itu jadi jengkel, dok. Jengkel dengan eh, ada rasa sebel, saya ada rasa marah, dan saya akhirnya marah terhadap rasa marah itu. Tuh, gimana ya? Marah terhadap rasa marah yang muncul. Wah, saya tuh kecewa juga. Kenapa sih kamu tuh marah gitu? Jadi marah terhadap marah yang muncul gitu ya. Nah, itu ternyata mengganggu gitu ya, mengganggu di dalam. Orang di luar sih mungkin nggak lihat ya, tapi kalau dilihat ke dalam diri itu ternyata di dalamnya kayak penuh seperti kayak bergejolak kan gitu ya. Kesel dengan diri sendiri terhadap kekesalan yang muncul gitu. Nah, itu dia ya. Nah, eh, yang terakhir tuh memang yang pada waktu saya terakhir remedial ikut kelasnya dokter itu pada waktu ada orang yang memang saya melihat orang ini sebenarnya dekat dengan saya gitu ya, eh, pegawai saya gitu ya. Nah, kemudian tapi kenapa dia melakukan berbuat yang secara prinsip itu saya itu sangat tidak senang yang seperti itu ya. Ada suatu kesombongan yang dia tunjukkan yang ini, aduh gila ya, ini yang dibohongin banyak banget nih gitu. Kenapa dia berbuat seperti itu gitu ya, mengaku-ngaku yang sebenarnya belum pantas dia akui gitu ya. Yang akhirnya orang tuh bilang bisa saja orang itu apa terbohongi gitu ya dengan yang dia lakukan. Yang bikin saya kecewa, dia kok nggak tahu value saya ya. Selama ini kita berinteraksi, ternyata dia tidak tidak paham gitu yang saya mau itu seperti apa. Nah, dilakukannya betul-betul di depan saya saksikan, saya Allah, dia melihat saya apa ya gitu kan. Nah, itu saya marah sekali gitu loh. Marah, kesel, terutama terhadap diri sendiri gitu ya. Nah, jadi marah, kesel terhadap diri sendiri, kecewa sekaligus. Nah, yang itu bagi saya itu sangat berat gitu ya, sangat berat. eh, saya mengatasinya. Saya berdialog dengan diri sendiri juga. Sama orang yang bersangkutan saya nggak ketemu gitu ya, karena memang dengan pekerjaan yang akhirnya saya nggak ketemu langsung juga gitu kan. Cuman saya ada rasa kayak kecewa berat, kemudian sampai saat itu berpikir gini, saya mendingan nggak usah ketemu deh gitu, daripada saya kesel gitu ya. Nah, inilah yang saya dapat pelajaran bahwa eh, marah besar yang saya dapatkan itu, yang saya ada di dalam diri ini, yang akhirnya saya dapat pelajaran bahwa dulu mungkin saya itu sebenarnya pernah mengalami yang membuat saya itu marah, ada sikap orang lain yang itu akhirnya terpendam gitu ya, dan terselesaikan, dia ada terpendam, yang akhirnya sekarang ini begitu kuat dia muncul dengan stimulasi gitu oleh gitu ya, di oleh situasi yang ada di sekitar saya gitu. Nah, itu yang saya pahami adalah seperti itu. Ini ada dulu rasa marah yang tidak bisa saya atasi, saya nggak bisa ngomong dulu gitu ya, sehingga sekarang ini muncul. Nah, ini mungkin lapisan-lapisan yang dulu dalam itu ya, yang akhirnya saya pahami ya, kamu itu sekarang ada, muncul ngasih tahu, dulu saya pernah marah karena ada orang yang sebenarnya sangat menyakiti hati, tapi waktu kecil ya, sehingga saya nggak bisa selesaikan. Nah, sekarang inilah saatnya saya dengan dia ini gitu ya, lapisan hati ini yang saya menyelesaikan gitu, dengan saya menerima, saya bersahabat dengan dia gitu. Saya kadang-kadang mungkin seperti kayak orang gila kali ya, ngomong sendiri gitu, ngomong sendiri gitu ya. Jadi kadang kayak habis sholat gitu, iya ya kamu dulu tuh pernah disakiti ya hatinya ya, tapi nggak bisa apa-apa, nggak berdaya gitu kan. Jadi sekarang akhirnya muncul gitu ya, oke gitu kan. Tapi ya bagus juga sih
rasa ini ada gitu ya, kamu itu ada gitu kan. Yang akhirnya sekarang kita ini aja yuk gitu ya. Kita kita lepaskan bareng-bareng gitu. Nah, kayak gitu jadi kayak kayak ngomong aja sama sendiri gitu ya. Jadi karena kalau ini diutarakan ke orang lain, kadang-kadang orang lain mungkin nggak ngerti gitu yang terjadi itu seperti apa gitu ya. Kalau bukan yang ahlinya ngerti banget tuh nggak paham gitu yang apa yang saya demikian tuh Kak Vicky yang alhamdulillah eh, bukannya berarti hilang juga enggak ya yang saya situasi itu yang buat saya marah, namun saya udah lebih tenang gitu, lebih rileks gitu ya. Saya pikir nantilah kalau memang ada saatnya nanti bisa deh, seolah nanti saya bisa selesaikan gitu, bertanya atau apa gitu jadinya. Heeh, Iya. gitu Jadi kira-kira. di perjalanan ini, di Mm-mm. perjalanan ruang hatinya itu Bu Ita di sini lebih ke apa ya, terbuka gitu ya sama diri sendiri ya Bu ya, Ya, sama diri sendiri, terus heeh. jujur kayak gitu ya, Heeh, jujur betul. dialamin. Oh dulu saya ternyata pernah marah loh gitu. Heeh. Padahal tuh dulu lebih ke denial gitu ya Bu. Maksudnya Iya, eh, ya menolak saya enggak kok enggak kenapa-kenapa kok gitu. iya, Ternyata iya, ini betul. Nggak gitu. apa-apa, saya nggak marah, nggak gitu ya. Heeh. Padahal Iya, sebetulnya iya. marah ya Bu gitu, tapi nggak dirasakan gitu. Mm. Pada akhirnya sekarang sudah diizinkan ya marahnya ya Bu ya. Diizinkan dia ada gitu ya, heeh. Dan akhirnya bisa ya, sa- memang kadang-kadang diperlukan juga gitu ya, bukan berarti tadi dihilangkan, enggak gitu ya. Eh, Iya. Nah, ini yang menariknya ini kan untuk saya ya, untuk saya ya. Saya jadi akhirnya merefleksi ke dalam. Mungkin aja dulu ya waktu saya sampai saya TK gitu kan, ada kejadian-kejadian yang melukai hati ya. Nah, saya akhirnya jadi sama anak-anak tuh jadi memandangnya tuh jadi gini. Dulu tuh mungkin ada situasi yang melukai hati saya, tapi karena anak kecil kan nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa ngomong, tapi hatinya tuh terluka gitu sebenarnya, tapi nggak berdaya gitu, nggak tahu cara ngomongnya, ini apa juga nggak ngeh gitu kan ya. Bilang ya Allah gitu luar biasa ya perjalanan orang-orang tuh begitu gitu kan ya. Nah ini yang akhirnya bisa saya akhirnya mendapatkan apa ya pemahaman kenapa ya dia tuh orangnya sebenarnya pendiam kelihatannya gitu baik-baik aja gitu kan ya tapi kenapa dia bisa melakukan yang drastis seperti itu ya gitu misalnya kita melihat ya ambil contoh maaf ya kan ada chef terkenal tuh dari luar gitu kan punya acara TV sendiri dan bagus gitu kan tapi kok bunuh diri gitu kan wah itu akhirnya kesimpulannya wah ini perjalanan hatinya luar biasa cuman dia padahal orang pintar gitu ya tapi ternyata belum mampu juga memahami ke diri sendiri gitu ternyata ya kaget kan tiba-tiba kok dia gantung diri gitu kan kaget saya sampai takjub pernah ke Indonesia malahan itu saya itu pernah ke Indonesia dia pernah mereview rendang coba makan di warung Padang gitu ya di Ben Hill Bendungan Hilir saya itu termasuk mengagumi beliau juga gitu kan tapi ya astagfirullahaladzim ya Allah gitu kan aduh ya Allah jadi nah sekarang jadi oh iya ya bisa saja gitu ya yang kita lihat dari luar itu ya seperti kayak samudera ya dokter kan mengibaratkannya gitu kita cuma lihat ombak-ombak di atas tapi kedalaman di dalamnya tuh kita nggak bisa tahu gitu kan. Nah ini saya nih sedang menyelam nih ceritanya menyelam dengan kedalaman nggak tahu berapa ratus meter yang tak terhingga kali dalamnya. Iya seperti itu Kak Vicky. Iya, beda. Nah, kira-kira apa ya? Ada nggak sih Bu? eh, Suara saya terdengar ya, jelas ya. Jelas. Saat ini kan Ibu udah cukup mengenali diri Bu Ita gitu? Kan sudah berjalan Ibu di ruang hati. Apa sekarang ini Mm-mm. sudah cukup mengenali dirinya gitu, diri yang otentik dan yang
past self-nya gitu. Mm-mm, Gimana? mm-mm. Ya, jadi perjalanan sih nggak akan berhenti ya. Perjalanan nggak akan berhenti. Namun pemahaman terhadap diri sendiri itu udah semakin jelas gitu. Maksudnya melihat ke diri sendiri itu udah semakin jelas gitu ya. Apa yang ada gitu. Eh, Mereka itu siap apa aja gitu ya. Itu udah semakin apa ya, terbuka gitu, semakin terbuka. Nah, eh, sedikit ya boleh saya ini versi saya ya menyimpulkan waktu itu ya, akhirnya saya lihat kan selama ini ya saya memang belajar NLP, belajar macam-macam deh, pokoknya banyak banget lah pokoknya gitu ya. Terus eh, selama ini kan ada begini, kita lebih, nah ini yang membuat saya luar biasa ya, eh, lebih senang melihat hal-hal baik di dalam diri gitu, melihat hal-hal baik gitu dalam diri ya, sehingga terlupakanlah ada sisi, nah, yang sebenarnya orang bilang dalam tanda petik tidak baik gitu ya. Kalau diibaratkan ini umbra, gelap gitu. Ada sisi gelap saya yang saya tuh nggak mau nolak gitu kan ya. Ya, misalnya kayak marah, benci apa gitu ya. Yang saya pengen seneng dia tuh yang bagus-bagusnya gitu. Nah, ini yang ternyata bikin timpang gitu di diri sendiri gitu ya. Jadi keberadaan yang dibilang sisi gelap itu jangan diabaikan ya, jangan diabaikan. Jadi akuilah dia, terimalah gitu ya, keberadaannya itu ada, sehingga kita jadi balance jadinya justru ya. Jadi menerima dengan ada yang gelap, sisi gelap itu yang dibilang rasa-rasa yang negatif-negatif, orang bilang negatif gitu ya, tapi ternyata secara fakta dia itu Bu Ita, maaf, ke mute ya? ya, ya. Jadi ini yang saya dapatkan betul gitu ya, bahwa di dalam diri ini ada namanya sisi gelap, ada sisi baik, itu ya, sisi terang. Itu ada. Nah, selama ini yang saya ingin lihat sisi terang ini gitu. Yang sisi gelap ini saya nggak mau lihat. Ternyata itu kan nggak boleh, sebenarnya nggak baik gitu, untuk diri sendiri itu nggak baik gitu ya. Jadi saya ambil contoh kan, saya waktu itu sempat ada saudara ipar gitu kan, kita diskusi, terus saya bilang mirip kayak begini nih, saya bilang anak kita itu kan macam-macam ya, saya bilang. Eh, Sehingga ada yang merasa saya ini underdog nih di keluarga saya gitu, nggak pinter, nggak cakep, pokoknya gitu ya. Sementara yang dilihat oleh orang tua tuh kayak dia tuh pinter, rajin, pokoknya gitu-gitulah. Sementara keberadaan anak ini lah, tapi saya ini ada loh ma, saya ini ada gitu. Jadi jangan diabaikan juga. Oh iya ya, ibaratnya kayak gitu gitu. Jadi terhadap diri sendiri itu juga, iya ya, saya harus terbuka juga menerima dia gitu ya. Nah, sehingga saya juga lebih nyaman justru gitu ya, lebih nyaman dan apa, lebih rileks gitu, lebih rileks, nggak berpura-pura jadinya. Jadi justru itu menjadi lebih otentik jadinya gitu, menjadi lebih otentik. Jadi sudah apa ya, menemukan diri otentiknya gitu ya Bu. Mudah-mudahan, insya Allah yang tahu tuh yang orang yang berinteraksi lah pasti ya. Kalau saya sih kegeeran aja kali ya. Nah, biasanya tuh kita untuk penerapannya di parentingnya terus atau persahabatan keluarga gitu, itu kepake banget gak sih Bu Ita? Iya, kepake sekali gitu kan. Eh, Kan akhirnya ada suatu hal yang disampaikan waktu itu ya sama dokter. Akhirnya teringat, saya tuh kok susah banget ya bangun komunikasi sama anak saya gitu. Pokoknya dia kalau kesananya dia cuma satu dua kata yang keluar gitu kan. Jadi saya harus seperti apa gitu. Nah, itu saya diingatkan, jangan memaksa untuk wah, kayak nanya mau mendekat. Enggak.
pokoknya nyamperin aja, duduk aja, terus relax aja, main aja gitu. Nanti pasti itu nanti di sana juga jadi relax, jadi enak. Iya ya, saya kayaknya dengan teori-teori metode-metode gitu, pertanyaan, oh metode pertanyaan ini, ternyata iya ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga gitu. Jadi saya penuh dengan metode gitu kan. Ternyata ya nggak juga. Udah, pokoknya terbuka, nyantai aja gitu ya. Nah, karena dia juga punya lapisan-lapisan juga kan gitu ya. Punya lapisan-lapisan juga hatinya gitu kan. Ya udah, kita pelan-pelan aja, nyantai-nyantai aja ngomongnya gitu udah. Sehingga saya juga jadi nggak stres ya. Terus saya stres. Aduh, nanti saya dijawab nggak ya? Kalau saya nanya ini dia ngobrol nggak ya? Saya stres gitu ya. Akhirnya, iya nggak usah begitu kan. Waktu itu dijawabnya, akhirnya itu saya lakukan gitu. Itu saya lakukan. Yang memang akhirnya saya lebih dengan diri itu jadi nyaman aja gitu. Nah, kenyamanan ini yang justru membuat dia juga ternyata nyaman gitu ya. Nah, ya apa ya mungkin dibilang energinya jadi bisa lebih rileks yang dia rasakan jadinya. Seperti itu, Kak Vicky. Jadi kita bisa menerima diri kita sendiri dan kita juga bisa menerima diri orang lain gitu ya, Bu. Iya, Bisa betul memaklumi sekali. gitu ya. Pada Iya, akhirnya kita bisa betul. memaklumi gitu ya dan Iya, terhubung akhirnya gitu ya. Ujung-ujungnya terhubung. kita gitu ya. Gitu. Yang Jadi tadi memang mungkin benar-benar komunikasi iya, iya, iya mungkin mungkin membereskan kita diri ini. awalnya sudah menjudge orang duluan nih ya kayak Mm-mm. wah nanti kalau saya ngomong begini anak saya bagaimana nih ya Iya, iya, ngerespon atau betul. enggak ya awal-awal kan kita sudah menjudge dulu gitu ya Bu Ah, ya kayak betul, ya betul. Nanti yang sulit muncul kesel aja gitu. Kesel, nah kesel gitu. sekarang ini kita bisa lebih nerima gitu Tenang, ya nerima lebih diri sendiri tenang. lain. Iya, betul gitu ya. Jadi dengan memahami hati saya gitu kan. Ya jadi yang perlu apa ya yang kita harus pahami lebih dulu ya Ini diri kita sendiri dulu gitu ya Bu Ita. itu Harus sadari kan ada teori komunikasi nih, teori komunikasi itu pokoknya gitu kan. Nah, jadi akhirnya cara berkomunikasi itu juga tanpa ribet sama teori akhirnya kita juga bisa ngomongnya lebih enak gitu ya. Itu jadi udah hati ke putus-putus dalam ya Bu. jurusan itu Tadi yang putus-putus Bu. saya udah Masih sedikit putus-putus. sedikit ya mudah-mudahan iya Ya ada udah sudah. gelombang sedikit yang turunnya seperti kayak gelombang gelombang hati iya seperti itu yang akhirnya Dani yang udah lebih terbuka punya pengaruh terhadap bagaimana saya ngomong gitu bagaimana bagaimana keluarnya apa namanya kata-kata gitu ya pilihan kata nah itu kan teori komunikasi kan gitu pilihan kata pokoknya verb lah apanya lah gitu vokalnya gitu ya nah jadi sudah bisa menata gini itu ternyata muncul aja diri gitu ternyata dia muncul sendiri jadi kata-kata yang keluar tonasinya gitu jadi sendiri dengan enak ya, teori-teori juga yang akhirnya oh iya ya betul-betul bahwa kekuatan hati itu luar biasa. Iya bisa. Iya, begitu Kak Vicky. Mudah-mudahan Ini kita ya kayaknya kuliah ya.
Aduh, malam hari. ai, Karena banyak banget malu banget. dapat insight dari berita gitu. Nah, ini sih Bu, saya juga penasaran Mm-mm. dari materi yang ada di ruang hati itu yang paling melekat di apa ya, di kesehariannya Bu Ita tuh yang mana sih Bu? Menempel banget gitu ya, maksudnya eh, eh, yang kuat banget tuh yang akhirnya memahami umbra itu. Itu bagi saya yang akhirnya saya menganalogikan tadi ya dengan keberadaan orang anak lah, misalnya nih yang di lingkungan terdekat ada anak yang yang orang bilang tuh bagus, tapi ada juga yang mungkin nggak terlalu bagus sekolahnya, pinternya, pokoknya gitulah ya. Jadi memahaminya tuh saya mudah untuk menganalogikan gitu. Oh iya ya. Nah hati ini menerima nggak ya gitu kan ada. Nah sama dengan diri sendiri. Nah itu bagi saya. Nah itu setelah saya pertemuan yang Gabriel, ya, berani gitu ya memahami antara alam semesta gelap nanti ada terus gitu kan ya. Jadi dibilang semakin menekan gelap itu justru tuh semakin gelap gitu. Yang tadi kayak marah itu saya tekan, saya supaya nggak muncul, supaya nggak ada gitu kan. Itu justru di gitu. Nah itu yang bagi saya tuh mungkin saya tidak dapatkan di pelatihan-pelatihan yang di tempat lain. Yang akhirnya saya bisa refleksikan ke diri sendiri. Nah, terus lebih ke praktikal aja sih saya ya, praktikal itu gitu ya. Kalau yang lain, teori-teori yang lain itu ya lebih apa ya, saya menguatkan ya. Kalau yang lain itu menguatkan misalnya yang tadi yang false gitu ya. Oh, false itu terjadi apa gitu ya. Akhir oh iya ya sesuatu gitu. Itu menguatkan gitu, menguatkan si perilaku yang muncul di sekitarnya. Caranya meintrospeksi diri ya, supaya saya tidak fall, supaya saya tidak nah, upayanya adalah seperti itu. Ya. Nah, tadi tuh mengenai yang tadi kalau diri aja tuh lebih deh ya. Pernah tuh merasa seperti itu ya. Nggak semua orang, saya jadi nggak kesel, nggak apa gitu kan ya. Tapi ternyata kan sampaikan bahwa cara kita justru untuk memperkuat, memperdalam diri itu justru kita bertemu dengan orang. Nah, ini saya juga harus begitu. Ya, di komunikasi dengan orang lain. Gitu. Jadi tidak melihat bahwa lebih enak sendiri kali ya. Ternyata nggak begitu juga, kan ya. Nah, jadi kita eksperimen gitu. Kita perlu ada eksperimen sehingga kita juga tahu dirinya ini. Gitu. Kalau misalnya muncul lagi, oh iya, berarti masih ada lapisan yang belum terbuka nih, gitu ya. Berarti ini layer ini sedang terbuka. Gitu. Nah, ya, yang saya lakukan tuh ibaratnya tuh seperti itu jadinya. Praktek nih sekarang nih. Ya. Jadi dalam rangka mempraktekkan, pengen belajar lagi sih terus. Berarti habis ini nanti ya kalau ada kelasnya lagi ikut lagi ya Bu Ita? Iya, insya Allah gitu ya belajar lagi. Karena ini juga ya belajar di kelas itu bikin enak juga. Justru ada pertanyaan itu sharing yang bagus banget gitu. Jadi tahu banyaknya gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari yang lain itu justru jadi tak tahunya jadi bertambah justru. Gitu. Jadi paham, oh iya ya ada case ini, ada case itu, gitu kan ya. Mungkin di saya belum terjadi, mungkin ya belum terjadi gitu kan. Tapi udah ada yang memunculkan gitu dengan pertanyaan. Jadi tahu, oh iya
nanti apa yang ada sebaiknya gitu. Dari pertanyaan yang orang lain justru Iya betul. Jadi kita bisa saling belajar ya, Bu Ita, dari jadi saling belajar. lain, cerita-cerita orang Iya, lain kayak gitu. iya. Dan dan bukan teori ya. Kalau teori itu kan kisah nyata gitu, Iya, betul. betul-betul realistis gitu. Nah, itu realistis banget. Jadi akhirnya terhubung gitu kan jadinya. Bukan teori-teori lagi, tapi terhubung dengan kenyataan fakta yang memang ada. Nah, ya, berhadapanlah dengan fakta itu, gitu kan? Iya. Iya, menarik banget Bu Ita. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dengan Bu Ita? Boleh, boleh Silakan. nih, silakan nih, ada yang mau bertanya. Ya, saya ngobrolnya random aja nih emang. Iya, ini menarik Ya, sih Bu Ita, maksudnya. relax aja lah. Ya. Iya, betul. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Apapun nggak apa-apa ya Bu Ita ya? Apapun lah, apapun. Mudah-mudahan Ya. bisa bantu. Selamat malam Kak Kiki. Selamat malam Kak Jana. Kak Jana Selamat kan ya? Ya, malam. Bu Ita, ya. Saya Jana izin bertanya ya. Ya, dengan senang hati. Iya, tadi itu seru banget sih sharingnya Bu Ita dan ada hal Oh gitu. akhirnya ada hal yang membuat saya penasaran. Tadi kan Bu Ita bilang menyadari perasaan dibalik perasaan yang muncul gitu, kayak menyadari marah marah terhadap marah yang muncul gitu, akhirnya membuat dada merasa penuh kayak gitu kan. Iya. Terus tadi juga sempat menemukan bagian-bagian diri mana yang itu benar-benar dirinya kita ya, real self, dan yang false self. Nah, di ini ada perasaan gitu. Ketika sudah mengetahui hal-hal tadi, perasaan-perasaan nggak enak atau yang false self itu ada pernah nggak sih mengalami itu penolakan gitu? Misalnya kayak, oh ini saya menemukan diri saya yang false self kayak gitu kan. Ah kayaknya enggak deh, saya nggak kayak gitu gitu. Itu pernah terjadi nggak sih Bu Ita? Bisa dipahami nggak pertanyaannya saya? Masalah nih. Ya, mudah-mudahan udah bagus nih sekarang. Ya. Ya, makasih. Ya. Seperti itu aja pertanyaannya saya. Makasih Kak Jana. Langsung ditanggapi aja ya Bu Ita ya? Kayak Bu Itanya masih bermasalah dengan sinyalnya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja ya teman-teman. Iya, bisa apa tadi yang sampaikan? Iya. Iya Bu, jadi kan dalam perjalanannya Bu Ita kan Diulang, dalam boleh Bu Ita diulang Kak Vicky? memahami. Iya, ini saya ulang Iya, ya Bu. Suara saya iya. terdengar jelas Bu. Jelas, jelas soal. Iya, dan Bu Ita memahami diri sendiri gitu ya Bu. Itu Bu Iya. Ita sempat ketika menemukan sisi gelapnya gitu ya. Itu menolak gitu ya Kak Janah ya. Kurang lebih pertanyaan seperti itu ya. Ada penolakan itu gitu. Oh saya ternyata saya nggak kayak gini Iya. kok. Gitu. Ada nggak Bu? Uh, oh iya, iya. Apa penolakan Masih penolakan putus-putus Bu Ita. Maaf Bu. itu
yang saya nggak membantah sih waktu itu ya. Saya kemudian apa namanya, dengan ya maksud terbuka diri sendiri ya. Halo, Bu Ita. Cek. Iya. Jadi pada waktu itu yang yang saya lakukan waktu itu kemudian menerima aja akhirnya luka masa lalu yang saya tidak sadari, yang dulu saya paksakan untuk udahlah, ya udahlah gitu ya. Terutama waktu saya balita ya, maksudnya waktu saya masih mungkin sebelum umur 10 tahun gitu kan. Jadi ya udah saya menerima aja, kemudian yang untuk kesininya tuh lebih memahami untuk bagaimana mengelola kalau dia muncul gitu. Mengelola hati pada waktu yang akhirnya lebih oke, kalau dalam seperti saya tuh menghadirkan dia ada dan menatapnya gitu. Ke situ ya. Iya, Bu. Bu Ita masih di sana? Jadi intinya kalau tadi apa ya, saya tadi kan agak terputus gitu ya, Iya. Bu Ita. Kalau saya simpulkan sedikit, berarti dalam perjalanannya itu Bu Ita menemukan diri Bu Ita yang otentik gitu ya, dan itu tidak ditolak gitu ya Bu ya. Ya pelan-pelan Iya. diterima kayak gitu, langsung diterima, dan itu juga ada prosesnya gitu ya Bu ya. Ya Bu Ita. Ya, jadi Iya. maksudnya nggak ada penolakan ya Bu. Nggak ada penolakan. Nah itu ternyata lebih membuat lebih nyaman dan jadi apa ya, benar-benar jadi diri sendiri lah gitu ya. Saya ya udah gitu aja berjalan gitu. Nah itu Bu Ita tuh caranya gimana sih Bu? Kan kalau misalnya yang kita temukan sisi gelapnya kita kan kayak ada rasa-rasa yang kurang nyaman pastinya ya. Iya. Pasti kenapa-napa kan gitu awalnya tuh kayak, kok ternyata saya begini ya gitu. Saya selama ini menyangka bahwa diri saya tuh baik-baik semua gitu ya. Tapi ternyata saya punya satu diri otentik yang seperti ini loh gitu. Itu Bu Ita awal Iya. menerimanya tuh gimana tuh Bu? Sampai akhirnya bisa menerima tuh gimana tuh Bu? Pada saat ada penjelasan terkait lapisan-lapisan hati itu. Oh, Kemudian pada waktu di awal itu kan selalu dijelaskan ya, makanya pantesan dokter tuh setiap sesi pasti akan bercerita hal itu, gitu ya. Itu betul-betul memang untuk menguatkan, mengemukakan ya, bahwa kita itu nggak bisa pungkiri saat ini adalah hasil perjalanan hidup yang dilalui gitu. Bertemu dengan orang, ada orang tua, ada siapa, ada tante, om gitu ya. Ada guru gitu kan ya. Ada guru, ada apa. Nah itu
sebentar. Nah, itu membentuk. Nah, itulah yang membuat suatu lapisan-lapisan gitu. Yang saya akhirnya menerima. Ya, saya oke gitu. Maksudnya dulu ada pengalaman yang saya dapatkan gitu kan, yang ya udah memang itu terjadi ya. Jadi terus itu kan udah masa lalu ya. Jadi ya udah gitu ya. Nah, akhirnya berarti saya nanti ke depannya, nah itu kan, saya harus bisa mengekspresikan dengan cara yang seperti apa. Misalnya, ya ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian mengelola hati ini juga harus seperti apa, gitu jadinya. Jadi menyadari betul, ternyata muncul juga tuh bayangan-bayangan yang dulu tuh. Saya pernah kan dulu ini izin ya, jadi cerita dulu waktu kecil dulu ya. Waktu itu mungkin kelas 1 SD kali ya. Ikut sekolah madrasah kan, belajar ngaji gitu ya. Terus tiba-tiba tuh Ustadz tuh marah besar gitu. Gara-garanya di depan itu kayak ada sampah apa-apa gitu ya. Saking takut gemetar ya, karena suaranya keras gitu, anak kecil kan gemetar gitu. Akhirnya gini, supaya Ustadz itu nggak marah, saya nunjuk jari gitu. Padahal bukan saya tuh. Yang bikin di sana jadi kotor berat tuh bukan saya sebenarnya gitu kan. Nah, akhirnya saya nunjukkan, akhirnya yang kakak yang ngajak saya tuh gini, bener ya kamu ya Tah? Enggak sih, tapi supaya Ustadz tuh nggak marah-marah lagi gitu. Jadi saya ngaku aja gitu, saya Ustadz, padahal bukan kayak gitu loh. Ada ketakutan yang luar biasa gitu dengan suara keras gitu kan. Ih, nggak nyangka gitu, suaranya kok keras sekali gitu, kaget kan. Akhirnya ngaku aja gitu pada untuk supaya Ustaznya udah diem aja. Dia nggak marah lagi gitu. Mungkin terus dia ngeliat anak kecil kan, saya anak kecil, ya udah akhirnya dia ya udah gitu kan. Udah lain kali jangan gini ya. Ya akhirnya diem gitu. Nggak udah ya. Jadi karena oh iya ya terjadi gitu, ada ketakutan yang kaget gitu ya, kaget. Nah, jadi bermunculan juga tuh memori-memori yang tuh saya dulu pernah jahat sama orang, anak kecil ya. Tapi waktu itu kok nggak nyadar ya, dorong anak kecil jatuh gitu kan. Tapi kok bermunculan gitu ya. Dan itu kecil sekali, usia-usia 7-8 tahun gitu. Saya dulu tuh jahat banget ya gitu. Ada orang lagi, anak kecil lagi jalan enak-enak, saya dorong gitu kan. Akhirnya dia kaget, nangis gitu kan. Ih, saya jahat banget ya gitu. Lucu aja sih. Nah itu yang akhirnya bikin bikin jadi kadang-kadang jadi ketawa sendiri gitu kan. Oke deh gitu ya. Berarti dulu Buta itu ada kerentanan dengan ini ya, bentakan, apa ya, Benar. ada Iya. kekerasan kayak gitu Iya, Bu ya. Itu benar. sampai atau gimana Bu? Sekarang udah enggak sih. Sekarang udah enggak. Udah apa karena udah bisa menghandle sendiri ya. Jadi kekagetannya tuh udah enggak kayak dulu. Dulu tuh bisa gemetar gemetar sendiri gitu. Kaget yang luar biasa tuh bisa gemetaran sendiri gitu. Tapi udah makin kesini gitu udah bisa mengatasi. Dengan memahami bahwa suara itu ternyata memang ada suara yang keras. Ada suara yang mungkin selama ini yang didengar suara yang lembut-lembut gitu ya, yang biasa-biasa gitu kan. Ternyata ada tuh suara yang menggelegar itu ada. Seperti itu. Terima kasih Bu Ita. Kak Jana, gimana Kak Jana? Oh, Kak Jananya terlempar sepertinya ini ya. Terlempar ya. Baik, nanti kalau Kak Jana sudah masuk lagi kita tanyakan. Ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya ke Bu Ita? Ya, boleh nih silakan Silakan. teman-teman. Saling sharing aja kok kita ya. Ya. Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya. Ya, Oh, ternyata betul. saya juga punya loh pengalaman yang sama sama Bu Iya. Ita kayak. Iya. Apa mungkin karena usia ya. Jadi sekarang tuh lebih kepada yang realita gitu.
sesuatu yang fakta gitu ya, faktual gitu ya, itu seneng banget gitu. Suka juga kan ngamat-ngamati situasi yang ada gitu kan. Nah, di situ kita bisa untuk belajar juga yang terjadi ya, situasi-situasi yang ada di sekarang ini kan luar biasa nih. Ya akhirnya jadi paham juga gitu ya. Mm-mm. Sekaligus belajar juga untuk membentengi apa ya, menyelamatkan diri. Iya betul Bu. Heeh. Apa, membentengi lah gitu ya, maksudnya bisa saya apa bisa bisa nggak terganggu dalam arti yang jelek gitu ya. Iya, Kak Galuh mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Kak Galuh? Iya, iya, iya. Saya itu juga sama sih kayak Kak Vicky. Kak Vicky juga tadi bilang seperti kuliah nih. Saya juga deg gitu dari tadi dengar ceritanya, dengar sharingnya Bu Ista ya. Masya Allah perjalanannya ya. Banyak dapat insight, banyak dapat pelajaran dari pengalamannya Bu Ista. Kak Galuh nih yang luar biasa tuh Kak Galuh. Benar ini Bu Ista dari tadi. Wah, Masya Allah gitu. Ya itu Bu, dari pengalaman tadi juga Ibu kan sempat ini ya, sempat cerita juga gimana Ibu menghadapi Heeh. anak kayak gitu ya, yang anaknya Ibu katanya tidak banyak ngomong, nanti jangan kalau diajak ngomong ditanyain, Mm-mm. nanti malah tidak pengen jawab. Itu karena saya juga ngalamin juga tuh Bu. Jadi saya itu kayak yang kalau mamanya saya itu sudah banyak nanya itu, aduh, ini mama ini kok nanya terus sih gitu gitu. Itu saya merasa Iya. masya Allah ya, maksudnya saya tuh merasa masya Allah ketika kemudian Bu Ita belajar terus akhirnya memahami, oh dia cuma butuh ditemani aja, dia cuma butuh saya samperin aja, sudah saya tidak usah nanya gitu. Kayak gitu tuh saya merasa, wah ya ini beneran perjalanan kayak gitu. Karena saya juga saya seperti ketika Ibu barusan cerita tentang anaknya Ibu, saya membayangkan jadi anaknya Ibu juga kayak gitu. Saya juga kurang suka juga gitu kalau ditanyain banyak hal, oh, gimana ini gimana kok bisa sih ini sih, aduh ya udah kayak gitu. Saya itu tidak pengen jawab tapi kan orang tua gitu ya Bu. Iya, Seperti iya, itu. iya, iya, Gitu sih Bu. iya. Heeh. Begitu, iya betul. dan Saya, dan iya Bu, seperti yang Ibu sampaikan sih, padahal kalau saya itu tidak ditanya saya mau loh cerita, cuma ditunggu aja dulu kayak gitu. iya, iya. Tidak Heeh. pertama kayak gitu. Makanya Betul. saya jadi saya merasa semua yang Bu Ita ceritakan itu, yang Bu Ita sharingkan relate gitu, relate. Wah ini saya ngalamin gitu, relate banget kayak gitu. Terus gimana Bu Ita juga dari tadi juga cerita gimana Bu Ita ngadepin emosinya Bu Ita, hal-hal sepele ya Bu, hal sepele kayak uh, ternyata taksinya salah jalan gitu, saya juga ngalamin gitu Bu, hal-hal sepele kayak gitu bikin emosi. Jadi sesepele saya ngemil bareng temen terus ternyata bumbunya tidak cocok gitu, itu saya juga emosi gitu Bu ya, padahal Iya. sesepele itu nggak Bu bisa emosi gitu. Terus ya karena udah belajar di ruang hati akhirnya, oh, ini kenapa ini kok emosi cuma gara-gara mie-nya nggak sesuai ini gitu. Terus Mm-mm, mm-mm. mulailah dikenali, disadari, oh ya ini lagi emosi Iya, gitu-gitu ya Bu ya, iya, jalanlah ke dalam hati sampai akhirnya ya udah mengizinkan ya memang emosi, memang lagi emosi izinkan, apa kayak gitu ya Bu ya. Iya makanya mengizinkan dia hadir. kayak gitu sih Bu. Heeh. Relate Mengizinkan dia relate hadir. semua gitu Bu dengan yang saya alami. Iya benar benar. Iya, Ya gitu iya. sih. Kalau ada yang Saya nanya, memang, iya, iya ada nih. Apa sih, namanya? Coba ya, ini. Ini ada 2 pertanyaan nih Bu Ita dari teman-teman. Dari Ya, Kak Kiki ya, yang pertama itu saya mau bertanya, jika setelah mencoba mengenali diri sendiri malah menemukan sisi negatif lebih banyak daripada sisi positifnya, apa yang harus saya lakukan? Nah, iya. kalau Bu Ita Ini sendiri ini dari pengalaman jauh gimana nih Bu? Dari pengalamannya Bu Ita aja belajar. ini jawaban
ini saya aja ya, maksudnya ini versi saya ya, nanti bisa tolong ditambahkan gitu ya. Eh, kita, maksudnya saya hubungkan dengan ada, coba pada saat kita itu menulis, tulis sisi baiknya Anda gitu kan, terus sisi negatifnya Anda kan, pelatihan yang ceritanya mengurai gitu kan, baiknya saya, negatif saya, positif saya. Pada umumnya itu yang banyak kita rinci itu yang jeleknya, pada umumnya gitu. Sisi baiknya itu kita nggak dikit gitu. Saya pikir apakah ini karena masalah culture gitu. Orang tipe orang timur ya, misalnya kalau orang barat misalnya dipuji, makasih gitu kan. Tapi coba kalau orang kita dipuji, oh enggak kok, saya enggak gitu, enggak gitu, kayak nolak-nolak gitu ya. Nah, ini kalau membantu dengan yang tadi, cobalah betul-betul banyak gitu. Jadi pada saat bilang sisi jeleknya yang banyak itu sebenarnya itu belum real gitu ya, belum real. Tapi coba deh dikeluarkan lagi, dielaborasi lagi, pasti banyak sisi itu pasti banyak gitu ya. Karena rasa emosi, agak diam dulu sebentar ya. Emosi yang kita punya ini itu kan sebenarnya given ya, dalam arti Allah sediakan gitu. Itu Allah sediakan. Jadi yang kita kan dibilang marah, sebel gitu ya, senang, bahagia, ramah gitu ya, santun misalnya. Itu kan sebenarnya kalau kita belajar lagi, ilmu itu sebenarnya Allah tuh ngasih gitu, perangkat itu lengkap, utuh gitu ya. Dan kita yakin juga bahwa sempurna dalam arti gini, bagus gitu, Allah tuh udah memberi perangkat dengan baik sebenarnya. Hanya kita memakainya yang nggak baik. Gitu. Nah, jadi kenapa ada marah? Ya memang Allah tuh menyediakan yang namanya emosi marah ada gitu. Sehingga kita bisa marah gitu. Nah, dan itu diperlukan juga untuk situasi tertentu gitu kan ya. Ramah itu ada gitu kan. Sementara kita fokusnya kan ke yang ramah-ramah aja gitu. Yang ini kita nggak perhatikan. Nah, inilah sekarang kita elaborasi aja bahwa coba tadi siapa nama yang bertanya tadi? Kak Kiki. Ya, Kak Kiki ya. Coba deh elaborasi ulang, lihat lagi. Sepertinya nggak, kalau ini versi saya ya, sepertinya sebenarnya nggak gitu ya. Sepertinya nggak seperti itu. Jadi pada dasarnya minimal balance lah sebenarnya. Ya tadi perjalanan yang kita alami dulu waktu kecil kan kita nggak, kadang ada nggak kita sadari ya. Sepertinya misalnya kita tuh seringnya tuh kena disalahin aja gitu. Kan ada ya situasi yang kayak gitu ya. Jadi kalau yang salah-salah kenanya ke saya gitu. Kalau ada situasi apa, pasti nanti saya yang dapatnya yang jeleknya gitu. Nah, orang nggak pernah mengapresiasi saya. Nah, itu biasanya kan membentuk lagi ya hati ini gitu ya, lapisan-lapisan itu. Nah, bisa saja ya saya nggak, Kak Kiki, insya Allah sih sebenarnya nggak begitu juga gitu, nggak seperti yang buruk itu lebih banyak, nggak juga sih. Itu kita aja sementara ini melihatnya begitu, tapi sebenarnya coba dielaborasi lagi, pasti banyak lah yang lain. Yang sisi baik itu pasti ada ya. Nah, seandainya memang itu benar begitu ya, seandainya. Nah, saatnya lah kita untuk bisa memikirkan adjustment gitu ya. Adjustment artinya tuh penyesuaian ya. Kalau dalam saya background saya kan akuntansi ya. Di akuntansi itu ada namanya jurnal penyesuaian gitu. Oke, salah, tapi pasti bisa diperbaiki gitu ya, bisa diperbaiki. Nah, untuk hal inilah saatnya kita bisa memikirkan perbaikan apa yang bisa saya lakukan. Nah, ini kesempatan baik nih. Kita justru ya bisa memikirkan yang hal-hal baik, yang perbaikan lah yang mau kita
lakukan gitu ya, refleksi sendiri ya. Yang dulu pernah baik, baiknya diperkuat gitu ya. Bisa saja mungkin nggak sesama, tapi yang ada itu diperkuat gitu kualitasnya. Nah, itu bisa bisa dengan cara ini maaf ini versi saya yang saya lakukan gitu ya. Seperti itu Kak Kiki. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik. Terima kasih Bu Ita jawabannya. Kak Kiki gimana, Kak? Ada yang mau ditanggapi lagi, Kak? Ya. Iya, jadi kalau kalau dari Bu Ita sih pesan dari Bu Ita gitu ya, dielaborasi lagi ya Bu ya, untuk Iya, baik-baiknya kekurangan kita. ya hal positif atau negatif yang ada dalam diri kita kayak gitu ya. Iya, iya. Ya, ya dan untuk menerimanya juga nggak harus langsung menerima sih ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya kita ketemu sama yang negatifnya nih gitu ya, nggak ada beberapa yang negatifnya. Ya itu Uh-uh. perlu berjalan dulu ya Bu ya. Iya, Jalan lagi, uh, menyusut lagi gitu ya Bu. iya, iya. Uh, meresponnya santai gitu loh. Maksudnya santai aja gitu ya. Sambil berusaha diperbaiki jika memang bisa diperbaiki gitu ya Bu. Ya, Ada uh, pertanyaan lagi? saatnya merefleksi sendiri ya. Reflektif kemudian uh, memikirkan perbaikannya gitu dengan ya ibaratnya tuh kalau Allah saja kan maha pengampun ibaratnya kan gitu ya. Terus kita melakukan nih mudah-mudahan bisa ngebaik apa ya memperbaiki gitu kan ya, merecovery gitu ya, merecovery. Tapi Baik. utamanya jangan kayak dibantah dulu ya, maksud tidak dengan jelek kamu nih enggak gitu enggak. Iya. Baik, Kak. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Kasariwati ya. Oh, baru Mm-mm. ini masuk ruang ilmu. Jadi dari Kasariwati nih, Bu. Perkenalkan saya Sariwati dari Bekasi. Saya baru pertama ini masuk ruang Salam hati. kenal. Masya Salam Allah, dapat kenal. lagi ilmu baru. Setiap kita pasti punya masalah proses hidup yang berbeda. Bagaimana kita menyikapinya dari sini, saya belajar bahwa kejujuran lahir dari sebuah hati karena ikhlas dengan kenyataan yang nanti akan terjadi pada kita. Terkadang saya atau mungkin orang-orang mengaku sabar, padahal sebenarnya menyerah pada suatu masalah tanpa berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Terima kasih. Oh, ini lebih ke sharing ya mungkin. Iya, sharing ya. Betul, iya. Nah, iya. Iya, Sehingga betul ya, Bu. iya. Benar ya Kak Vicky ya. Kak Vicky Kadang-kadang kan kita juga memang uh-uh, ya udah, kita ngakunya sabar gitu ya. iya, Padahal dalam hati itu bergejolak gitu ya, Bu ya. iya. Banyak banget gejolaknya. Dalam hati mendidih. Betul. Nah, Sabarnya di resikonya nanti yang akan sabarnya keluar di tuh. mulut. Heeh, gitu ya. Gitu kan. Akhirnya Ya, Bu. yang tahu itu diri ya. Yang tahu itu kan orang lain kan nggak lihat gitu kan. Heeh. Kita tinggal jujur aja. Ini pasti belum beres nih berarti nih gitu ya. Nah, jadi pada saat ada yang nggak enak tuh berarti ada yang nggak beres. Berarti. Heeh. Iya, terima kasih nih Kak. Iya, kita sama-sama saling Iya. belajar. Kalau di sini kan tadi kalau kata Kak Kak Sariwati. Sariwati, itu Ya, terkadang saya atau mungkin orang-orang mengaku sabar, padahal sebenarnya menyerah pada suatu masalah tanpa berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Nah, mungkin mm-mm. kalau di ruang hati apa ya bentuknya Bu? Bukan jalan keluar yang langsung betul-betul bentuk solusi gitu ya kali ya, tapi lebih ke perjalanan itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita mengenali rasa itu kayak gitu. Karena kan Kak Betul. Sariwati ini baru ya Kak Sariwati ya mengikuti ruang hati gitu ya. Mungkin nanti Iya. bisa ikut di kelasnya gitu Ah, biar
lebih memahami lagi gitu ya. Iya. Nanti akan dibedah lagi tuh Kak materi-materinya gitu. Wah, Itu asik. Pokoknya asik deh. yang yang Asik disebut di banget. sini hanya bagian kecilnya ya Bu Ita. Iya, iya, betul. Jadi, pokoknya ini deh. Iya. Tadi menambahkan ya tadi yang Silakan Bu. betul kayak ingat apa sesuatu yang kuat banget terasa gitu, persona ideal self orang itu, topeng sosial gitu kan ya, terus melihat yang ideal, kebayang ya itu kan melelahkan banget gitu, sangat melelahkan itu, ya, jadi, yang terjadi itu emang ya kayak begini gitu yang membuat orang itu lelah lelah di hati jadinya gitu kan ya. Nah itu kan, mmm, berupaya akhirnya kan jadi bagaimana saya itu nyaman, tapi yang utamanya di dalamnya itu emang nyaman gitu. Nah, itu kan enak. Jadi dia linier ya, inline gitu kan. Jadi yang di dalam sama yang di luar tuh jadi inline. Itu kan enak sekali gitu. Kalau dia berlawanan arah itu kan, waduh, lelah, capek aja itu. Nah, itu akhirnya berupaya, iya ya, saya ada situasi misalnya kan misalnya kita belajar pelayanan prima kan, selamat pagi gitu misalnya ya, silakan gitu. Itu kan kalau cuman lip service kan itu capek gitu. Berlaku yang seperti itu tuh melelahkan gitu kan. Jadi akhirnya bagaimana supaya tidak melelahkan? Ya, upayakanlah inline gitu. Di dalam diri ini, hati ini ya memang sangat apa memang enak untuk menyapa orang gitu ya, memberi salam gitu. Kita akhirnya menjadi ringan kan gitu ya. Jadi kan ada yang akhirnya kalau kita perhatikan kan kita juga sebagai pengguna jasa gitu ya. Kita rasa juga hmm, apa tuh tawar gitu. Salamnya tuh nggak nggak apa ya, nggak nggak kuat gitu. Cuman asal ngomong selamat pagi gitu, tapi nggak punya rasa gitu kan. Itu kan terasa juga. Nah, itu kan sayang aja gitu. Udah kita ngucapin salam, tapi kok capek di dalam lah, sia-sia dong. Ya mendingan beneran aja memang mau menyapa gitu. Nah, ya, beneran aja di dalam hati itu memang ingin menyapa gitu, tahu bahwa saya harus begini yang baik dan sebagainya sehingga nggak terjadi tuh persona gitu atau yang topeng yang tahu lelah itu ya diri sendiri gitu. Ya, kepura-puraan gitu kan ya. Jadi akhirnya kita lihat ini orang ini happy-happy ini beneran happy nggak ya? Nah, itu akhirnya muncul tuh pertanyaan. Kelihatannya happy-happy sehingga orang tuh menjadi jealous, orang menjadi sirik gitu kan. Padahal dia juga belum tentu. Tapi akibat topeng itu bisa ada muncul orang yang jahat jadinya kan gitu kan. Aduh, apakah karena kepura-puraan itulah yang buat akhirnya terpancing ada yang jadi jelek gitu ya. Itu saya nggak tahu itu. Tapi kan bisa begitu dampaknya gitu ya. Berpura-pura itu melelahkan gitu ya. Nah, akhirnya ya supaya saya berupaya saya nggak seperti itu, nggak mau jadi yang dibilang apa namanya false self itu gitu ya. Saya karena itu capek banget lah itu udah pasti itu. Baik. Yang dibilang Terima apa kasih. bekerja dengan hati. Nah, iya, Terima kasih Kak gitu Kak Sariwati dan Cici. Kak Kiki sudah bertanya dan Iya, share ya. makasih Sekali insight-nya juga. disertai Kak Jana. Oh, Kak Jana ini ya sepertinya sinyalnya masih bermasalah di sana. Lempar ya. Iya. Bu Ita, ada closing statement mungkin? Ah,
closing statement ya teman-teman, kita belajar bareng yuk gitu ya. Karena dengan belajar memahami diri sendiri, hati kita itu kita bersahabat dengan diri dan itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dengan hati yang nyaman ini, yang kita juga tahu hati kita, nah itu membuat juga kita bisa keluarnya gitu ya. Bentukannya kan ke perilaku gitu ya. Nah, jadi dari dalam itu, dari dalam ini nggak ada yang tahu kecuali Allah gitu kan ya, dan diri sendiri. Nah, kemudian apa nih bentukan yang terekspresikan keluar? Perilaku kita. Nah, dengan perilaku inilah yang akhirnya kita berdampak kepada lingkungan sosial kita. Belajarlah di ruang hati. Ya, terima kasih Kak Baik, terima Vicky. kasih banyak Kak. Terima kasih Terima banyak. kasih Benar-benar Kak Galuh. hari ini daging banget ya Kak Galuh. Iya, benar. Saya juga sampai dari Terima tadi dari kasih awal saya teman-teman. terwow gitu sama Bu Ita. Wah. Terima kasih banyak Bu Ita. Terima kasih banyak juga Ya, ini hanya yang sudah. mengulang ilmu yang saya dapat nih sebenarnya ya. Oh iya ya, benar Bu. Mudah-mudahan Sambil bermanfaat. kita belajar lagi gitu ya. Jadi semakin meresap ke diri sendiri juga gitu ya Bu ya. Iya, oh benar banget Kak Vicky, betul itu betul. Kak Vicky juga mentor saya juga nih. Wow. Kak Galuh juga ikut Iya. bersemangat. Iya, makasih. Belajar kita harus semangat terus gitu ya Bu ya. Benar, benar. Ya, Apalagi untuk diri kita sendiri juga gitu. iya, 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 betul sekali. Jadi rasakanlah bagaimana neuron-neuron di kepala ini bergerak dengan enak gitu. Bu Ita sekali lagi terima kasih banyak. Makasih, makasih. Mungkin nanti Ya, kita bisa sambung silaturahminya ya Bu ya. ya, mohon maaf lahir batin ya kalau Lihatin juga ya Bu. tidak bisa memenuhi apa yang memang diharapkan gitu ya. Wah, ini sudah luar biasa Ibu malam hari ini. Terima kasih Sampai juga jumpa. buat teman-teman semua. Ya, Selanjutnya saya mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang atau sikap yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, di hati Bu Ita gitu ya. Saya saya kembali juga. ke Kak Galuh. Ya, Ya, makasih terima Kak kasih Vicky. Kak Vicky. Terima kasih juga Kak Oke, Galuh. itu tadi sharing dari Bu Ita ya teman-teman ya. Nah, semoga malam ini kita ini ya dapat banyak insight ya dari yang sudah Bu Ita sharingkan. Makasih juga Kak Vicky ya malam ini udah nemenin. Makasih juga buat teman-teman yang malam ini udah berlapang-lapang hadir di acara Celoteh Ruang Hati. Oke. Karena sudah jam 9 ya, kita akhiri acara malam ini. Acara Celoteh Ruang Hati ini insya Allah diadakan tiap 1 pekan atau 2 pekan sekali. Nanti akan diinfokan di grup ya, yang udah tergabung di grup. Dan boleh juga karena Celoteh Ruang Hati ini acara umum dan free ya, gratis. Boleh nanti sharingkan ke keluarga, teman-teman, siapapun yang ingin diundang di acara Celoteh Ruang Hati boleh, silahkan. Itu ya teman-teman. Oke, gitu aja. Sampai ketemu ya di acara Celoteh Ruang Hati berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Izin ya, Liv.